Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 565 ayat 1, Las rohaku la memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1, Patik Naib Baru. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah
hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 182 ayat 2, Tujulom ode bataku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 581 ayat 2, Sangap di Jehovah. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari Pengkhotbah pasal 1
ayat 12 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan, kita membaca secara responsoria. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku memulakan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 690 ayat 1, Hibul Rohaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 750 ayat 1, Tutut Dikon, O Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sobat Kairos yang terkasih, khotbah pada hari ini Minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 yang dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jemaat yang kekasih, sadar atau tidak, dalam menjalani atau menapaki kehidupan ini, ada banyak situasi dan kondisi yang saling membuat kita terjebak dan terjerat oleh pengaruh dunia sekuler yang sesungguhnya hanya untuk membawa sertakan kita jatuh ke dalam dosa. Ada banyak godaan yang selalu mempengaruhi, bahkan memerangi kehidupan kita, supaya kita tunduk dan taat akan kuasa dosa. Pengaruh dunia sekuler sangat mendominasi segala aspek kebutuhan kita manusia. Dan kalau kita tidak mampu untuk memprioritaskan hal-hal yang pokok atau yang terutama dalam hidup ini, maka dosa akan semakin menjerat kehidupan kita. Dan akhirnya menimbulkan penyakit yang sangat kronis, khususnya penyakit yang menggerogoti jiwa dan rohani kita. Untuk itulah saudara yang kekasih, dalam memaknai keterpanggilan kita sebagai orang percaya, maka nats ini mengingatkan kita tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Kita orang percaya terpanggil untuk keluar dari kehidupan lama atau manusia lama yang dijerat oleh dosa menuju satu kehidupan baru. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus dan bukan lagi hidup menurut keinginan diri sendiri atau keinginan daging. Hal inilah yang sesungguhnya terlihat dalam tingkah laku atau perbuatan orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih, firman Tuhan saat ini hendak mengajar dan mengingatkan kita bersama, supaya kita tetap siap untuk berperang dan menjadi pemenang melawan godaan-godaan dunia yang selalu berusaha membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita belajar dalam strategi peperangan, maka kita akan mencari cara atau jalan yang benar dan tepat supaya kita menang melawan musuh tersebut, yaitu dosa. Dosa telah menjadi musuh utama di sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak jatuhnya Adam ke dalam dosa. Dan inilah perjuangan iman kita sampai sekarang. Sejak Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita, yang menjadi
kita manusia baru. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam nats ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu tadi dalam ayat 5. Saudaraku yang terkasih, ada dua hal pertama yang harus kita maknai dalam hidup ini. Bila kita diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya dalam mematikan hal-hal yang duniawi, sebagaimana Paulus tekankan pada jemaat Kolose, yaitu pertama, kesungguhan kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Saudara, sesungguhnya kita bersyukur atas iman percaya kita pada Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keterpanggilan kita menjadi manusia baru. Namun tidaklah cukup hanya sebatas status dan nama sebagai orang Kristen, tetapi kita mau diingatkan bahwa hidup dalam manusia baru itu harus menerima pembaharuan dan akan terus diperbaharui. Transformasi iman menjadi bagian yang prinsipil dalam memaknai keterpanggilan kita, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman. Kita tidak cukup berlindung dalam dogma-dogma kekristenan tanpa menunjukkan sikap dan perbuatan kita yang membuahkan buah-buah iman yang sesungguhnya. Sama seperti pohon yang berbuah lebat dan berguna, yang dapat dicicipi dan dinikmati banyak orang, yang tertanam dalam sebuah kebun. Kebun tidaklah bermanfaat bila hanya kekosongan atau hanya semak belukar yang ada di dalamnya. Tidaklah benar keberadaan suatu kebun bila kebun tersebut tidak menunjukkan berbagai tanaman atau sesuatu tanaman yang benar bertumbuh di dalamnya, berbuah manis, dan buahnya benar-benar dapat dicicipi dan dinikmati pemiliknya. Bahkan untuk banyak orang, kebun juga harus senantiasa dibersihkan, diberi pupuk, dirawat, dan juga ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang subur, bersih, dan produktif. Bukan menjadi lahan kosong atau kebun yang hanya ditumbuhi ilalang atau semak belukar. Demikian halnya dengan kita. Iman tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus berbuah, berdampak baik, bahkan membawa berkat bagi orang lain. Inilah yang dimaksud dengan manusia baru yang selalu diperbaharui. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saudara, pernahkah kita merenungkan tentang kesiapaan kita di hadapan Tuhan? Terkadang kita tidak menyadari bahwa tidak ada satu perbuatan yang benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu yang tertulis dalam Markus 14 ayat 38. Jika dari dalam diri kita mungkin saja berkata, aku tidak akan melakukan dosa, aku tidak akan melakukan yang jahat, namun dalam praktikannya kita masih tetap diselimuti kegabutan dosa. Sebab kedagingan kita selalu lemah. Hal ini jugalah yang pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemane. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itulah saudaraku, jika kita hanya mengandalkan diri, ya tentu kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Paulus juga pernah mengajarkan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 16. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu Roh yang menolong, mengajari, mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kita senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntut kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang terkasih, Kolose adalah salah satu jemaat
dari beberapa jemaat yang mendapat kiriman surat oleh Rasul Paulus. Walaupun kota Kolose adalah kota yang kecil, namun di tengah kesibukannya Rasul Paulus meluangkan waktu untuk menulis surat bagi jemaat di Kolose. Jika kita membaca kitab Kolose ini, maka kita akan menemukan bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil. Namun ternyata saudara, ada masalah pengajaran dalam jemaat Kolose yang kemudian berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi mereka masih dipengaruhi dengan kebiasaan hidup yang lama. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus hidup dalam realitas yang baru, yakni tetap tinggal dalam Kristus. Inilah yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya saudaraku, totalitas hidup kita harus tetap seperti dan senyawa dengan keteladanan Kristus. Saudaraku yang terkasih, dalam perikop ini Paulus menasihatkan orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Kristus harus menjadi manusia baru yang bergantung atau bersandar pada dua hal. Pertama, untuk mematikan atau membunuh segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Misalnya percabulan, bisa identik permainan, atau kata yang umum digunakan untuk imoralitas yang bersifat seksual. Yang kedua, kenajisan atau kehudaron, termasuk kata-kata jorok atau kotor yang tidak menampakkan kesucian atau kemurnian. Yang ketiga, hawa nafsu, hasrat nafsu. Dan yang keempat disebut juga nafsu jahat, termasuk bejat, kerinduan jahat, dan yang terakhir, keserakahan atau ketamakan yang hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Kelima hal ini digambarkan oleh Paulus sebagai penyembahan berhala dan akan mendatangkan murka Allah. Saudaraku yang kekasih, kelima hal ini juga lah yang selalu melekat dalam kehidupan manusia berdosa. Bahkan ini juga lah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, agar mereka segera mematikannya. Sebab tidak akan bisa seseorang menjadi manusia baru bila mana percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan masih melekat. Apalagi masih mendominasi dalam kehidupan keseharian. Saudaraku yang kekasih, kedua Paulus juga menginventarisasi pola kehidupan jemaat yang masih melekat dalam kebiasaan hidup yang segera harus dibuang. Paulus mendaftarkan tindakan berdosa yang harus segera mereka buang atau mereka singkirkan melalui sikap dan perkataan maupun perbuatan mereka sebelumnya. Tiga hal yang pertama dalam nas ini membahas sikap hidup orang yang percaya yang harus segera dibuang atau ditinggalkan, yaitu marah, geram, dengki, dan kemudian tiga hal lagi soal perilaku keseharian yang membahas kata-kata atau perkataan mereka, yaitu soal fitnah, kata-kata kotor, dan saling mendustai atau kebohongan. Saudaraku, Paulus di sini merujuk tentang perubahan mendasar soal sikap dan perbuatan orang beriman. Artinya, orang-orang yang sudah terpanggil dan percaya pada Yesus Kristus harus segera beranjak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan hidup dalam pola baru seturut dengan kehendak Yesus. Hal ini juga saudaraku yang pernah Paulus ucapkan dan mengajarkannya kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang.
tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hal ini juga mengajarkan bahwa iman yang baru, iman yang benar harus berorientasi pada kepenuhan hidup di dalam Kristus, atau totalitas kehidupan yang senantiasa bergantung kepada ajaran atau kehendak Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang masih melekat dalam kebiasaan lama harus segera ditanggalkan atau dibuang, dan segera menggantikannya atau mengenakannya sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya atau ciptaannya. Disinilah Paulus mentransformasi kodrat jemaat Kolose dari kodrat lama menjadi baru. Dengan kata lain, Paulus mempertentangkan identitas mereka di hadapan Kristus, di mana mereka sebelumnya adalah bagian dari manusia lama dengan praktik-praktiknya. Dan setelah mengenal dan menerima Kristus, mereka adalah bagian dari manusia baru. Oleh karena itu, sebagai manusia baru, ya mereka harus membuang segala yang berkaitan dengan pola hidup lama, yaitu soal sikap maupun perbuatan sehari-hari yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Dalam hal inilah Paulus juga menekankan dua hal. Pertama, penghapusan perbedaan ras, budaya, dan sosiologis. Tidak ada lagi antara orang Yahudi atau orang Yunani, sunat atau tidak sunat, biadab, skit, budak atau bebas. Yang kedua, kesatuan dalam Kristus. Kristus adalah kepenuhan semua. Paulus berkata, Kristus adalah yang terpenting dan ia ada di dalam kita semua, terlepas dari perbedaan kita. Jadi orang Kolose memiliki status baru dalam Kristus yang melampaui perbedaan mereka. Disinilah Paulus menyatakan status baru mereka sebagai anggota umat Allah, sebagai alasan kepatuhan mereka terhadap perintahnya untuk mengesampingkan tindakan berdosa mereka. Paulus memperingatkan jemaat Kolose agar hidup sesuai dengan status baru, yaitu manusia baru. Sehingga satu keharusan bagi jemaat agar patuh dan taat kepada Kristus. Oleh karena itu, manusia baru sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya dikatakan mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati, bahkan mengenakan kelemah lembutan dan kesabaran. Saudaraku, bila mana Paulus menekankan jemaat mula-mula seperti Kolose agar mereka dapat bertransformasi dari kehidupan manusia lama menjadi manusia baru, tentunya ini juga yang sangat berharga untuk kita lakukan sampai pada masa sekarang. Kita juga terpanggil untuk hidup dan meneladani sikap Kristus, sehingga kita tidak lagi terekat oleh kebiasaan-kebiasaan lama atau manusia lama sebelum kita menerima Kristus dalam hidup kita. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita sama-sama terpanggil untuk membaharui diri kita menjadi manusia baru. Seperti Paulus tekankan juga ke jemaat Roma yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tertulis dalam Rom pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu saudaraku, marilah melangkah dalam kehidupan baru dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, khususnya dalam sikap dan perbuatan yang benar. Marilah meninggalkan sikap yang suka marah, geram, jauh dari kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor, dan juga untuk tidak saling mendustai atau berbohong. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus
senantiasa menyertai dan menguatkan kita untuk hidup terus sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kemanusiaan kami, manusia baru yang harus merubah dari kehidupan lama yang terikat dan terekat dengan kebiasaan-kebiasaan hidup lama yang terkadang kami tidak menyadari bagaimana percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, bahkan keserakahan sering menggerogoti kehidupan kami, sehingga kami susah untuk keluar dari semuanya. Bahkan kami masih terikat dengan marah, geram, kejahatan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan saling mendustai. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memanggil kami keluar dari kehidupan kami, dari manusia lama menjadi manusia baru, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Bapa agar kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami benar adanya di dalam tuntunan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam aktivitas atau persekutuan mereka masing-masing, baik itu secara personal, baik secara kolektif. Kiranya Engkau ada bersama mereka, memberkati semua mereka. Terpujilah nama Tuhan, sucikan kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende, HKBP nomor 724 ayat 1. Tuhan bain ma ngulukon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.